Nah, halaman 185. Sama sedikit nanti kita bahas UTS. Hmm, Loh, masih itu. Padahal sudah dari tadi. Kemot ya. Baik, sebentar. Terpental. Ini dulu. Nah. Kemot. Nah, ini materinya hari ini nih. Nanti tuh tentang tipe-tipe pariwisata ya. Sama tren model pariwisata ke depan itu ya bagaimana. Ini materi hari ini. Sambil menunggu ini sudah materinya. Ini pertama ini tipenya ini. Sebentar, sebentar ya. Sambil menunggu ini saya tunjukkan contoh punyanya teman-teman yang kemarin. Waalaikumsalam. Ya, itu.
Ada yang belum ngirim. OTS-nya ya. Andri Yulia Anggi Anggraini. Oh sudah. Sudah, sudah. Misalkan siapa ini ya? Larissa, Renata. Tugasnya ada dua, Mbak Afifatus. Kamu jadikan satu di PDF ini ya. Oh. Kita sebelum materi dimulai, saya share dulu satu ya, jawaban yang paling yang benar. Jadi begini, teman-teman ya. Bagian ini ada tiga yang masuk. Ya, terutama yang nomor tiga ini. Sama nomor empat. Jadi teman-teman ya, perlu diketahui bahwa soal nomor tiga dan nomor empat ini penentu nilai kamu baik apa tidak dalam UTS. Soalnya gara-gara kemarin ini masalahnya yang pertama ya, itu gara-gara kebelet viral gitu ya, pariwisata itu kebelet viral. Akhirnya tempat potensial itu kerap layu sebelum berkembang. Jadi berkembangnya apa viral pas viral aja itu ini dia naik pariwisatanya. Tapi ketika sudah lama 2 tahun 3 tahun itu melemah. Jadi peran influencer dalam ekosistem ya dalam ekosistem itu sebenarnya tidak bisa diabaikan. Tapi kalau jadi patokan utama influencer untuk biar viral itu loh ya, itu akan menjadi permasalahan yang memiliki rentetan resiko. Contoh ya, over tourism ini. Kamu ada yang bahas over tourism kan nomor ini ya, nomor tiga itu ya. Apa dampaknya over tourism? Jadi kalau tourism ini kalau kita biarkan terlalu banyak, eh, otomatis ketika terlalu banyak wisata, antrian semakin panjang, parkiran tidak ada. Terus eh, kemarin itu tempat untuk fasilitas umum seperti toilet pasti kotor, mengantri panjang, ya. Sampah, volume sampah semakin meningkat, ekosistem semakin terganggu. Kayak Penanggungan sekarang itu sampahnya menggunung. Nah, itu akhirnya lama-lama akan orang akan ke situ tuh lagi tuh akan jenuh. Sana hanya ngantri saja, kurang menikmati. Akhirnya apa? Layu sebelum berkembang. Harusnya kamu juga harus punya ini solusi untuk melakukan agar tidak over tourism itu atau apa nomor tiga itu ya itu harus punya solusi. Solusinya apa ini? Afikatus ini ada ini kamu ingat nggak long term consequence ya ada ini apa government kayak Kawah Ijen ini. Heeh, dibatasi limited. Heeh. Seperti kayak gunung-gunung kayak itu. Arjuna itu kan ada pembatasan kuota. Heeh. Berapa? Itu solusinya ya betul. Biar nggak sampahnya nggak numpuk, biar nggak macet. Kayak Bromo itu kan macet. Heeh. Desek-desekan gitu ya. Nah, ketika promosi juga ini ketika live misalkan.
kamu juga harus ini memberikan info kalau di sana itu ada aturan ketika promosi itu loh, harus ada informasi mengenai kapasitas destinasi, aturan-aturan lokal, etika berwisata. Mbak Afifatus ini sudah ngomong itu. Jadi nomor 3 itu kan ethical tourism ya, betul. Hati-hati. Sudah sesuai lah. Teman-teman kalau ada ini menyinggung sedikit terkait masalah itu sudah betul ini. 1 sama 2 ini normatif ya. Nah, ada yang bahas ini nggak? Ada yang bahas pelibatan pelibatan apa? Kontrol terhadap melibatkan warga lokal gitu. Ada nggak? Nggak ada. Jadi ketika ada over capacity, akhirnya kan ada solusi lain. Contoh, dimahalkan. Misalkan kayak di Labuan Bajo itu kan mahal. Akhirnya yang menyewa itu orang-orang yang punya duit. Bahkan mereka itu beli tanah di situ, terus mendirikan villa di situ. Dan ini kan nggak dinikmati oleh warga lokal. Dampaknya apa? Komersialisasi, komodifikasi ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip ini apa etika ekoturism, etika lingkungan yang sering Pak Iqbal omongkan itu. Akhirnya Pak investor ini hanya fokus ke asing ya, asing, peserta asing itu sering masuk ke situ. Dampaknya apa? Dampaknya ketika asing menguasai daerah itu. Sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu kayak sekarang contohnya, rupiah melemah kan, dolar kan naik ya. Akhirnya orang-orang luar itu semuanya itu menarik menarik investornya nggak di sini Indonesia lagi, nggak mau invest di Indonesia lagi. Akhirnya apa? Tempat itu akhirnya nggak terbengkalai, nggak ada manajemennya. Beda kalau warga lokal. Ada dampak baiknya kalau apa rupiah melemah ini. Dampak baiknya apa? Produk-produk di sini itu akhirnya kan apa, murah-murah. Orang akhirnya lebih memilih produk Indonesia daripada produk lain. Investor akan keluar, investor Indonesia akan semakin menguasai daerah itu. Gitu. Ada dampaknya kalau di eh, dunia tourism ini. Kalau lihat, nah, biar nggak semakin dikuasai oleh asing. Kayak di Bali itu kan sudah berbahaya. Nah, itu ya. Banyak kok kayak ini berita ini warga lokal itu geram karena WNA warga negara asing ini terlibat usaha banyak usaha punya usaha-usaha di daerah Bali. Ada lagi banyak kayak apa ini contohnya Nusa Penida yang kemarin saya contohkan itu karena sudah viral dan anu ya turis-turis itu ini sama kayak Bromo mungkin turun dari mobil jalan kaki ke Nusa Penida berapa kilo itu karena mereka sudah biasa sih karena macet banyak sekali case-case yang karena mereka itu viral gak siap gitu gitu ya ini sudah benar teman-teman kalau ada begininya berarti sudah ada solusinya ada permasalahan over tourism sudah paham sudah benar ini sekilas untuk materi apa UTS kemarin ya sekarang materi intinya hari ini. Oh, sebelum itu ya, siapa ini yang masuk? Avigatus Anggi, Bagus, Nurholis. Absen. Ya, ya, itu. Oke. Sekarang materi inti ya. Tipe-tipe wisata. Yang pertama,
Ya, tipe-tipe wisata ini juga bahan UTS UAS kamu sekarang. Pertama itu ekoturism yang sudah saya singgung itu materinya di Zoom itu ekoturism ini. Atau ini ya ekowisata ya istilahnya itu ekowisata kalau dalam eh, kalau kita lihat dalam definisi bahasa Indonesia. Dan ini paling sering digunakan ekowisata atau green tourism ini di Indonesia. Definisi awalnya itu menurutnya Inyoman Sukma itu traveling to undisturbed area or uncontaminated natural areas with a specific objective of studying, admiring, and enjoying. Jadi konsep ekowisata itu yang perlu kamu pahami berarti kita itu ada perjalanan wisata ke alam tanpa mengganggu ekosistem area di area sekitar perjalanan itu. Jadi nggak sampai mengganggu alam, terus kayak wild plants, animal, scenery, nggak sampai merubah struktur apa sih eh, daerah tersebut. Jadi tidak sampai mengganggu produk utamanya itu alam karena alam. Ketika kita mengganggu alam itu, turis itu akan keluar dari daerah tersebut. Itu definisi awalnya menurutnya Inyoman Sukma. Iya, masih ingat kenapa kok kita ini harus bertanggung jawab pada lingkungan ini? Masih ingat kenapa alasan kita kok peduli ke lingkungan ini? Ya, fokus utamanya kan konservasi alam dan lingkungan. Kenapa kok kita harus peduli dengan lingkungan sama alam ini? Kenapa ya? Kira-kira apa? Lupa kamu. Kenapa kok kita nggak boleh menebang pohon misalkan? Supaya nggak banjir. Terus, kalau menebang pohon tapi nggak banjir, nggak apa-apa berarti menebang pohon. Oh iya, berarti nggak apa-apa menebang pohon. Pokoknya ditanam lagi. Oh, hah? Tebang pilih. Berarti nggak apa-apa ya ditebang ini ya. Oh gitu. Boleh berarti ditebang kalau tua banget. Boleh. Ditanam lagi. Boleh ini. Nggak semuanya. Jadi ada etika lingkungan. Kamu kan ini penting ini. Kalau kamu kan tadi kan Afifatus kan ngomong apa itu sama etik of apa tadi? Etika apa tadi kamu Afifatus? Ethical tourism ya. Sekarang itu ngomongkan etika lingkungan. Masa kamu lupa? Kenapa kok kita harus peduli dengan lingkungan? Nggak boleh dipotong ya, meskipun sudah tua. Ini kalau ngomongkan ekowisata, meskipun sudah tua, sudah mau roboh itu, meskipun akan mengancam, itu kan pandangan manusia. Tapi kalau pandangan alam, itu harus alami. Semakin alami, semakin bagus. Campur tangan manusia justru jelek. Nah, ini etika lingkungan yang kamu harus pahami. Ya, misalkan ada gunung meletus, kamu jangan ikut-ikut campur. Ada apa? Pohon mau roboh, jangan dipotong. Tua, jangan dipotong. Alasannya kenapa? Alasannya kita nggak boleh ikut campur, nggak boleh motong pohon, nggak boleh. Kalau kacamatanya lingkungan, kenapa? Tahu nggak? Nah, kalau kamu nanti UASnya ada jawaban seperti Pak Iklil ini betul. Jadi etika lingkungan
Itu kenapa kita nggak boleh motong pohon? Itu menggunakan etika, ethic of care. Kemarin sudah tak dulu awal-awal sudah tak kasih tahu kamu. Ethic of care itu apa? Etika untuk saling peduli. Ethic of care. Ada etika ini dipopulerkan oleh Dr. Stone, ya. Dr. Stone itu ngomong, nulis di artikel. Di artikelnya satu, dua halaman atau tiga halaman begitu. Should trees, apakah apakah pohon ini butuh bisa mempertahankan haknya gitu. Jadi apakah bisa pohon ini mempertahankan haknya gitu. Satu satu artikel itu akhirnya menjadikan sebuah undang-undang di Eropa. Bahkan tidak hanya di pohon, di sungai, di pegunungan, perbukitan itu nggak boleh kita itu ikut campur. Mereka punya hak, ya, seperti human right-nya seorang manusia sama. Dasarnya apa? Ethic of care. Kemarin sudah tak ajari. Jadi bisa nggak ini pohon ke pengadilan untuk mempertahankan haknya untuk ditebang? Kan nggak bisa. Pohon kan nggak bisa ngomong, iya kan? Makanya itu pakai ethic of care. Ethic of care itu analoginya seorang anak kecil atau seorang perempuan, kayak kamu ini perempuan yang lemah gitu ya, masih belum bisa punya akal secara sempurna, masih kecil karena ya tak bisa membela dirinya sendiri, sama kayak begitu. Tapi tentunya ada hak-hak perempuan, hak-hak apa ini komisi perempuan yang kemarin kamu ingat kan, perempuan dan anak itu loh kemarin itu loh yang viral itu loh. DPR yang bagian Menteri Perlindungan Perempuan PP dan Perlindungan Anak PPAI ya. Kemarin Menteri PPAI. Tahu kan kemarin yang viral gerbong kereta api itu loh. Nah, itu tugasnya apa? Itu didirikan basicnya apa base-nya eh, dasarnya apa? Yaitu karena laki-laki anak kecil dan perempuan itu tidak bisa membela dirinya. Kenapa kok nggak ada perlindungan untuk laki-laki? Karena laki-laki dianggap ya, dianggap ini wacana publik, dianggap sudah bisa melindungi dirinya sendiri. Kalau perempuan dan anak kecil tidak bisa, gitu. Iya kan? Anak kecil nggak bisa kan? Kalau perempuan bisa nggak kamu untuk melindungi dirimu sendiri? Kalau kamu belajar kuliah bisa. Tapi kalau anak orang perempuan yang masih SMA di pondok pesantren misalkan, ada kasus pencabulan, siapa yang melindungi? Tentunya tidak ada. Akhirnya dibentuklah Komisi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPAI ya, nggak salah. Sama kemarin ada Yakuza apa-apa kemarin. Yakuza. Ya di Kediri itu dia sudah menangkap Pak Yai pelaku nggak salah pencabulan itu ya. Saya pikir niatnya apa Yakuza ini? Ternyata untuk melindungi hak-hak wanita ketika ada apa perilaku kurang menyenangkan atau perilaku seksual terhadap santri perempuan. Nah itu sama dengan kalau dianalogikan berarti pohon juga nggak bisa berpikir kan, nggak bisa membela hak-haknya kan. Akhirnya ada etika lingkungan seperti itu, nggak boleh menebang pohon, nggak boleh interupsi mengalirkan misalkan ada air sumber air terus kamu alirkan ke tempat yang lain kasih bendungan nggak boleh. Biarkan alam itu punya hak mengelola dirinya sendiri, begitu. Sama kayak haknya seorang manusia, gitu. Justru kalau diintervensi alam itu semakin diintervensi itu semakin berbahaya. Contoh di India ada Sungai Gangga itu didewakan ya, saking diagung-agungkannya itu pencemarannya itu sangat berbahaya di sana itu. Saking jadikan sungainya itu loh jadi dewa, akhirnya berbahaya. Di sebelahnya aliran Sungai Nil itu kan besar ya, panjang ya. Di sebelahnya daerah Pakistan, daerah apa Mesir itu jernih karena dianggap dianggap ya nggak ada intervensi dari manusia. Kamu kalau menebang pohon, ini prinsip ekosistem ya, maksudnya ekologi lingkungan seperti itu. Nanti kalau UTS UASnya saya ingatkan lagi ada seperti itu ya, etika lingkungan. Apa?
Kata kuncinya ethic of care. Kenapa kita kok peduli dengan lingkungan sama dengan kita peduli dengan anak kecil jawabannya gitu. Jadi kita nggak boleh menebang pohon. Biarkan alam itu tumbuh alami dengan sendirinya. Begitu. Iya. FOMO-nya kan FOMO-nya itu kan warga kota jenuh suasana hiruk pikuk di daerah kota, akhirnya orang Surabaya, orang mana yang kota-kota besar itu semuanya ke arah pegunungan, ke Terawas sama Pacet ya. Kalau kita itu loh pahamnya itu loh. Karena apa? Ekowisata ini menyuguhkan ketenangan, kedamaian, sejuk, dingin gitu kan. Kalau kita lihat, heeh. Ketika intervensi, pemandangannya semakin jelek. Intervensi dari warga lokal misalkan, buat buat kalau kita ke Terawas kan, kamu tahu kan, dulu itu pinus itu tidak ada tempat-tempat orang jualan. Tahu hutan pinus kan? Hutan pinus itu loh. Itu priwet-priwet sering di situ karena masih terlihat alami. Ya sekarang jarang. Karena orang sana itu niatnya itu sudah nggak menikmati alam lagi. Niatnya itu macam-macam ya. Niatnya macam-macam. Iya, kendalanya apa? Kendalanya apa kira-kira? Ketika se- selain apa intervensi manusia itu. Kendalanya itu bahkan ini di sini kalau ngomong ya, efek ekonomi pariwisata terhadap rumah tangga dan bangunan pedesaan. Di Terawas akhirnya banyak sekali villa-villa, tempat-tempat warung kopi yang tidak terkontrol. Awalnya orang itu sekolah, ya normal sekolah gitu ya, mereka akhirnya nggak mau sekolah karena cukup buat warung kopi, bekerja, jaga toko atau buat villa gitu, udah dapat uang. Gitu. Akhirnya Pak, tingkat literasinya rendah. Tuh, selalu begitu. Akhirnya Pak, semakin literasi semakin rendah, apa dampaknya literasi rendah? Teman-teman, apa dampaknya literasi rendah? Kemarin sudah tak ajarkan. Semakin rendah literasi, semakin apa? Apa? Iya, seru. Iya, contohnya yang kemarin loh di daerah kawasan Madura itu loh, nggak sempet. Nah, itu kan ada sebagian daerah yang literasinya rendah. Akhirnya apa? Tingkat brutalitinya semakin tinggi. Tingkat apa jenenge ngono iku, kekerasannya semakin tinggi. Sensitif gitu. Tidak open minded. Barbar begitu. Yang kemarin contohnya orang apa Shopee aja kemarin dipukuli itu loh. Nah, dan itu akhirnya Pak kayak di Bandung, contoh Bandung. Di mana? Kalau orang Jakarta itu rekreasinya kemana? Bukan yang dingin-dingin kayak kita itu loh di Trawas. Iya, di Puncak Bogor. Di Bogor ada kasus apa? Karena literasi rendah, ada apa? Kasus apa di sana? Tahu nggak kamu? Nggak pernah ke Bogor. Premanismenya tinggi. Jadi mereka itu sering Islam selalu dipalak sama preman, diberhentikan, dimintai. Iya kan, premanisme tinggi di sana itu. Yang rumahnya Jakarta dulu pasti paham itu. Preman itu banyak. Karena apa? Literasinya rendah. Hmm. Oke, itu ya. Ada istilah ini lagi, tangible and intangible. Tahu tangible? Yang ditawarkan di
Ekoturism itu ada dua, dibagi dua, tangible dan intangible. Tangible itu apa? Ada yang nggak tahu ya. Nah, literasi rendah kalian. Ini sudah umum digunakan di wisata. Tangible dan intangible. Coba kamu search di Google. Bendawi dan non bendawi. Yang ditawarkan itu benda, dan sesuatu yang bisa dipegang. Sama yang non benda. Contohnya apa yang non benda? Kayak budaya, culture, keramahan, senyum itu intangible. Lah, ya begini jelas none ini. Itu juga harus diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan, nggak dipelihara, orang hanya lihat produknya saja, tentunya berbahaya. Heeh. Ayo, apa? Tanya apa? Angger. UTS-nya baru 8 orang yang mengerjakan. Pak, sekarang PPT itu dia itu kan tahu, Pak. Iya, Jadi luar atau jadi tempat itu iya. terpisah. Boleh terpisah, boleh digabung, boleh. Ada 5 soal, satunya kan ada mengumpulkan PPT gitu kan. Ya, itu. Tipe yang pertama ekoturism, sudah paham ya. Sekarang yang kedua ada namanya, oh tadi sudah saya singgung, itu jenisnya kalau kita ke pedesaan, orang kota ke pedesaan itu namanya rural tourism. Orang kota yang mau ke desa, kembali menikmati suasana desa, itu namanya rural tourism. Yang ketiga ada namanya ini, yang ketiga namanya itu ini. Tipe-tipe tourism ya. Community based tourism. Apa itu pariwisata berbasis komunitas itu? Nah, jadi kegiatan wisata yang melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari pariwisata. Jadi masyarakat lokal itu eh, mendirikan komunitas. Komunitas itu terus dikembangkan jadikan wisata. Nah, contohnya di sini ada nggak ya? Paling cocok itu contohnya itu yang enak itu kalau di daerah sini itu Bejijong itu. Di Bejijong itu iklimnya baik. Karena apa? Pengrajin, para pengrajin batu, terus perunggu, itu membentuk komunitas. Dan komunitasnya itu terus ditawarkan untuk ke tourism, mereka ditawarkan untuk membuat kerajinan perunggu, gitu. Jadi komunitas. Ada yang kerajinan mengukir batu itu kemarin kayak di punyanya Pak siapa ya kemarin di Mejijong itu. Yang ada patung sapinya itu warung kopi itu. Loh. Warung kopi di bawahnya itu ada patung sapi. Saya kok lupa namanya. Kafe gitu loh. Kayak kafe di daerah Mejijong. Itu komunitas dan pencinta budaya. Selo Aji ya, saya ingat. Kamu pernah ke ini kafe Selo Aji gitu? Pernah? Ah, nggak tahu kan. Padahal tempatnya itu asik. Ada patung-patungnya bagus alam begitu. Di situ kadang-kadang ada wisatawan berkunjung untuk sekedar merasakan sensasinya memahat batu. Soalnya di belakangnya Selo Aji itu ada ininya, ada pembuatan ukir-ukir batu. Gitu, ukir-ukir batu. Kamu kalau ke Selo Aji coba ke belakang sendiri, pasti ada. Mau ini sekaligus mau ini coba sensasinya mahat boleh. Gitu. Mahat-mahat batu gitu. Boleh. Mm-mm. Di daerah Becicong. Pernah buat ini gan perunggu, buat perunggu, caranya buat ini perunggu. Nah, kamu kalau mau ke Becicong ya, nanti kamu merasakan ini membuat komunitas.
Kalau di rumahmu ada komunitas apa? Jadikan wisata, buat jog. Nah, kan enggak ada nilai estetika sama, kalau nggak ada nilai estetika sama nilai budayanya, sulit untuk menarik wisatawan. Kalau ada nilai estetikanya gitu kayak perunggu tadi ya, buat kayak saya dulu pernah, karena dulu kan saya itu kan kesiswaan ya, maka kesiswaan. Saya itu ngajak anak-anak untuk buat perunggu gajah. Jadi pakai tanah liat. Tahu tanah liat itu ya, ada cetakannya itu. Tanah liatnya itu ada dua gitu tuh ditumpuk, dikasih, dituangkan apa namanya tembaga panas terus dicetak, langsung kering, langsung dimasukkan air, dipoles, dibawa pulang. Itu perunggu kayak unta, ya kayak anak-anak, gajah, kura-kura begitu. Gitu. Itu pun mahal gitu. Kalau di tempatmu ada komunitas misalkan reptil gitu ya, wisata kan jadikan wisata. Makanya namanya Community Based Tourism, CBT, Community Based Tourism. Dan ini yang menarik sekarang, menarik sekarang. Dan ini bisa mengentaskan permasalahan di pernah saya teliti, pernah mengentaskan masalah di daerah Jatirejo yang awalnya itu mayoritas warganya itu menambang batu, ya Jatirejo itu ya, menambang batu. Sekarang mulai berangsur-angsur tidak merusak lingkungan, tapi berusaha menanam lingkungan. Karena apa? Mereka membentuk komunitas, bahkan membentuk koperasi, dan mereka warganya itu dikasih tugas satu-satu. Oh, kamu bagian promosi, bagian menanam pohon, merawat pohon. Ada yang river tubing, ada yang apa arung jeram, ada yang ini, ada yang apa tour guide ke gunung-gunung gitu. Dialihkan awalnya itu menambang batu, sekarang menjadi komunitas pencinta lingkungan. Tuh, akhirnya apa? Lingkungannya semakin asri. Ini juga solusi untuk teman-teman yang kawasannya itu rusak ya, lingkungannya rusak. Di Lebak Jabung, dekatnya rumahnya Mas Bagus ini. Lebak Jabung rusak, kalau apa daerah Wonosalam, Lebak Jabung rusak, pasti Padang Asri, daerahnya Bagus ini pasti tenggelam. Apa sungainya sudah keruh kalau musim hujan itu pasti takutnya banjir. Gitu. Oke, lanjut. Pokoknya intinya community based tourism ini melibatkan masyarakat lokal, usaha-usaha lokal, terus apa eh, fokus ini fokus ke masyarakat sosial dan budaya gitu ya. Ada pertanyaan? Lanjut kalau nggak ada. Tipe yang CBT ini macam-macam ini. Intinya itulah. Ada lagi di sini yang ketiga atau keempat. Oh ini kayak Avivatus ini, adventure tourism. Apa itu? Petualangan wisata. Itu eh, kegiatan wisata luar ruangan yang sering dikomersialkan dan melibatkan interaksi dengan lingkungan alam yang jauh dari daerah jelajah para peserta dan mengandung unsur-unsur resiko. Nah, ini namanya adventure tourism. Kalau menurutnya hal wisata petualangan dapat diartikan sebagai secara luas sebagai pergerakan orang. Loh,